Dulu waktu kita lulus ujian, Pak, ya, lulus ujian itu ngapunten, ini ada guru Semanu juga ini, ya. Dulu saya juga lulusan Semanu. Setelah lulus itu diajak ke Masjid Jami. Nah, di sana sujud syukur bersama-sama, ya. Nah, kenapa? Karena ada berita baik, ya, berita baik, berita gembira, maka kita dianjurkan untuk sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ja'ahu khabarun yasuruhu, apabila beliau mendapatkan berita yang menyenangkan beliau, sajidan lillahi, beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada berita baik, ya, ini kita disunahkan sujud syukur. Saya baca lagi, nanti kita jelaskan di belakang. Wa an Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu qol, dari Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, fatala sujuda, dan beliau sujud sangat panjang. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqalah, lalu beliau bersabda, inna Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril, atani, telah mendatangi aku, babasyarani, dan malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepadaku, fasajadtu lillahi syukran, maka aku sujud kepada Allah dalam rangka bersyukur kepadanya. Ya, satu lagi ada hadis sampai habis. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu, dari Bara bin Azib, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'atha Aliyan ilal Yamani, beliau mengutus Sayyidina Ali ke Yaman. Fadzakarul haditha, lalu dia menyebutkan hadis. Qala, ia berkata, fakataba Aliyun bi islamihim, Sayyidina Ali menulis surat tentang keislaman mereka. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu, sajidan syukran, beliau menjatuhkan diri dalam rangka bersujud syukur lillahi ta'ala, kepada Allah, ala dzalika, atas yang demikian itu atau berita itu. Rawahul Baihaqi. Bapak, dari 3 hadis ini menjelaskan bahwa berita baik apa saja, maka kita disunnahkan untuk sujud syukur. Dulu waktu kita lulus ujian, Pak, ya, lulus ujian itu ngapunten, ini ada guru Semanu juga ini, ya. Dulu saya juga lulusan Semanu. Setelah lulus itu diajak ke Masjid Jami. Nah, di sana sujud syukur bersama-sama, ya. Nah, kenapa? Karena ada berita baik, ya, berita baik, berita gembira, maka kita dianjurkan untuk sujud syukur. Lalu kita lihat ada timnas, ya, timnas bal-balan itu, Pak, ya,
mari masuk nobal terus sujud syukur itu ya. Ya. Dan itu tidak hanya di Indonesia, di luar negeri itu juga banyak, bu Islam bukan Islam ya, utamanya yang Islam. Setelah masukkan bola ke gawang lain lalu sujud. Ngapunten, yang demikian ini bukan sujud syukur ya, itu mungkin ungkapan rasa senang, ungkapan rasa gembira, ungkapan rasa terima kasih. Kenapa? Karena sujud syukur ini mempunyai syarat-syarat yang sesuai dengan syarat sujud di dalam sholat. Kalau sujud di dalam sholat itu harus suci dari hadas kecil dan besar. Bu bala-balan itu suci hadas kecil besar nggak paham. Yang kedua, menghadap kiblat. Tidak boleh sujud syukur itu membelakangi kiblat atau menghadap yang lain. Nah itu nanti kalau di lapangan tidak tahu menghadap kemana itu. Ya biasanya menghadap ke penonton atau ke kamera. Yang ketiga, di dalam sujud sholat itu harus menutup aurat. Ya, nah itu ngapunten bal-balan sepak bola pada umumnya ini pakai celana pendek kan gitu Pak ya. Nah, celana pendek itu kan kelihatan auratnya. Nek wong kelihatan auratnya itu ya secara hakikat itu ya berdosa Pak. Jadi apapun berita yang baik sujud syukur. Malah begini di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pernah saya ceritakan, kalau ada saudara kita, teman kita terkena musibah, ya maka ucapkanlah alhamdulillah. Ini hadisnya gak keliru tadi. Ya, hadisnya begitu Pak. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita yang terkena musibah, terkena bahaya, ucapkanlah alhamdulillah. Cuma lanjutan hadis itu jangan sampai kedengaran orangnya. Ya, jangan sampai kedengaran orangnya, ya. Loh, kalau ini tidak dijelaskan juga jadi masalah. Begini maksudnya. Ngapunten, ada Pak Fulan. Pak Fulan ini tetangga atau sahabat saya. Lalu ngapunten, naudzubillah tsumma naudzubillah, Pak Fulan ini jatuh dari sepeda motor. Saya dengar beritanya, maka saya ucapkan alhamdulillah ya Allah. Artinya apa? Yang jatuh itu bukan saya. Ya, bukan nyukuno. Sampai jauh ini tiba, iya Kak, tiba aku jatuh dari sepeda. Alhamdulillah. Ya poso laju ditabok, Pak. Ya. Jadi alhamdulillah di hati saja. Di hati diucapkan, baik itu ada orangnya atau tidak, dengan maksud alhamdulillah ya Allah, musibah itu tidak menimpa saya. Itu maksudnya begitu, ya, bukan menyukurkan syukur kamu, ya kapok kamu, bukan begitu. Ya, jadi umpamanya di sana ada gempa, tidak apa-apa kita baca alhamdulillah gempa tidak menimpa kepada saya. Ini hadis yang ada di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ya. Nah, tapi umpamanya kalau secara umum kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan seterusnya. Jadi kabar gembira patut kita syukuri, ya. Dengan jalan apa? Minimal kita membaca hamdalah, alhamdulillah, paling tidak kita sujud syukur. Sujud syukur ini bacanya bagaimana, Pak? Nah, kalau di dalam kitab fikih, ya, kitab tipis-tipisan lah, fasolatan, itu bacanya sama dengan sujud tilawah. Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu khaliqin dan seterusnya itu, ya. Tapi sujud syukur yang dapat ijazah
biasanya membaca apa Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali, sholawat 10 kali, ya, tasbih 10 kali, monggo. Ya, tapi kalau di kitab-kitab fikih itu bacanya semacam itu. Nggak hafal Ustaz, nggak usah baca apa-apa, baca tasbih gitu aja cukup. Berapa kali sujud syukur ini? Ya, ini kalau tidak kita biasakan itu kita salah. Hanya sekali. Ya, pernah ada teman itu mimpin sujud syukur itu sampai 2 kali, Pak. Ya, kita tanya, loh sampean sujud syukur 2 kali gak sekali dah? Supaya mantep 2 kali, supaya mantep, ya 2 kali. Padahal salah, nutupi kesalahan nih sekali, Pak. Termasuk sujud tilawah itu sekali. Ya, tadi saya sempat baca surat Shad, ya, surat Shad itu kan juz 23 setelah Yasin itu ada sujud tilawah, ya. Jadi Shad wal Qur'an dzikr dan seterusnya itu ada sujud tilawah, ya. Dari sujud tilawah di luar sholat kita duduk iftirash, lalu niat sujud tilawah, takbir, lalu takbir lagi untuk sujud. Setelah itu baca doa sujud, takbir lagi, duduk tawaruk, ya, lalu salam. Ya, ini kalau sujud tilawah, ya. Ustadz, kalau nggak usah niatnya tanpa sujud aja, monggo, nggak apa-apa. Tapi ini idealnya ada niat, karena di mazhab Syafi'i itu ada niat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.